Identifikasi benda-benda peninggalan sejarah dan manfaatnya untuk kehidupan saat ini. Kapak corong terbuat dari logam, memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan kapak batu. Yang membedakan adalah pada bagian tangkainya berbentuk corong. Kapak corong disebut juga kapak sepatu karena bentuknya menyerupai sepatu. Kapak corong berfungsi sama dengan layaknya kapak pada umumnya, namun ada juga yang digunakan sebagai alat upacara atau hiasan. Kapak corong ditemukan di daerah Sulawesi Tengah, Bali, Jawa, dan Sumatera. Nekara merupakan semacam berumbung yang dibuat dari perunggu. Di bagian tengah berpinggang dan pada sisi atasnya tertutup. Pada masa prasejarah, nekara dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nekara digunakan pada waktu upacara penting saja, misal untuk manggil hujan, manggil arwah nenek moyang yang dipakai sebagai genderang perang. Di Indonesia, nekara ditemukan di daerah Sumatera, Sumbawa, Pulau Rote, Jawa, Pulau K, Bali, serta Pulau Selayar. Gerabah. Peninggalan zaman Neolitikum selanjutnya adalah gerabah. Gerabah adalah salah satu hasil kerajinan tangan di mana perubahan dasar tanah liat, pasir, dan dibentuk menggunakan tangan. Tanah liat ini ditumbuk dan diaduk hingga memiliki tekstur yang padat. Kemudian hasil tersebut akan dihaluskan menggunakan batu lainnya agar berbentuk lebih rapi. Hasil gerabah menyerupai sebuah wadah dalam bentuk kecil. Biasanya hasil dari gerabah ini digunakan untuk alat makan dan minum sehari-hari, walaupun hasilnya masih lebih kasar. Namun ini juga menunjukkan kreativitas yang semakin berkembang pada manusia zaman batu tersebut. Selain kegunaan untuk makan dan minum sehari-hari, banyak penemuan gerabah zaman Neolitikum ini sendiri dijadikan celengan dan berbentuk mainan. Penemuan gerabah di Indonesia sendiri ditemukan di Sulawesi, Banyuwangi, Tangerang, Bogor, dan beberapa titik lainnya. Perhiasan. Manusia hidup tak luput dari yang namanya keindahan. Perhiasan adalah salah satu cara manusia untuk mempercantik diri mereka. Tak terkecuali manusia purba, mereka memiliki perasaan untuk memperindah diri mereka sehingga mereka membuat perhiasan sendiri. Arkeolog yang meneliti sering kali menemukan perhiasan ini yang dipercaya muncul pada zaman Neolitikum. Dari model pembuatannya bisa diperkirakan bagaimana mereka membuat perhiasan tersebut. Gelang dan temuan tahapan ini dapat ditemukan ketika arkeolog melakukan penelitian di daerah Tasikmalaya. Terdapat banyak sekali sisa-sisa peninggalan perhiasan ini. Perhiasan ini berasal dari Tasikmalaya yang terdiri dari beberapa macam batuan, antara lain batu agate, kalsedon, jaspis, dan aneka warna, hitam, kuning, putih, coklat, merah, hijau. Penemuan tersebut tidak hanya menemukan satu macam gelang, namun ada beberapa macam lainnya yang pastinya berbeda ukuran, berdiameter 24 sampai 55 mm dengan ketebalan 6 sampai 17 mm. Dengan ukuran yang ditemukan masih dipercaya tidak hanya gelang, kemungkinan adanya kalung, anting, dan segala hal yang lebih kecil yang mereka percaya digunakan untuk jimat. Nama benda peninggalan sejarah. Kapak corong. Lokasi benda peninggalan sejarah: Sulawesi Tengah, Bali, Jawa, Sumatera Selatan, dan Irian. Manfaat ekonomi: sebagai hiasan barang antik. Manfaat sosial: untuk senjata. Nama benda peninggalan sejarah: nekara. Lokasi benda peninggalan: Sumatera, Sumbawa, Pulau Rote, Jawa, Pulau K, Bali, serta Pulau Selayar. Manfaat ekonomi: sebagai hiasan barang antik. Manfaat sosial: untuk wadah hasil panen. Nama benda peninggalan sejarah: gerabah. Lokasi benda peninggalan sejarah: Sulawesi, Banyuwangi, Tangerang, Bogor, dan beberapa titik lainnya. Manfaat
ekonomi sebagai hiasan barang antik. Manfaat sosial di desa-desa masih digunakan untuk memasak. Nama benda peninggalan sejarah, perhiasan. Lokasi benda peninggalan sejarah, Tasikmalaya. Manfaat ekonomi sebagai jimat atau alat kesehatan. Manfaat sosial sebagai hiasan barang antik.